Persiapan pasukan Pataka. Pasukan Pataka Prasamya Purna Karya Nugraha memasuki tempat upacara. Prasamya Purna Karya Nugraha adalah suatu tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menunjukkan hasil karya, inovasi, dan prestasi tertinggi selama 3 tahun secara berturut-turut dalam memberikan peran terbaik kepada masyarakat. Prasamya Purna Karya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang sangat baik untuk kepentingan seluruh golongan masyarakat diberikan dengan maksud untuk menumbuhkan kebangsaan dan sikap keteladanan, semangat kejuang, dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar mendapatkan 2 tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Prasamya Purna Karya Nugraha dipersembahkan oleh 2 DP. Yang pertama, pada zaman kepemimpinan Bapak Kolonel HM Daeng Patopo pada tahun 1974. Yang kedua, setelah 14 tahun kemudian, atas upaya dan kerja keras, pemerintah Kota Makassar kembali mendapatkan tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha di bawah kepemimpinan Bapak Dani Pomanto. Hanya dalam 1 periode saja memimpin Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto berhasil mendapatkan tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha sebagai hasil karya tertinggi dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dan terukur untuk kesejahteraan rakyat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Lapor pengibaran Sang Merah Putih. Siap! Laksanakan. Laksanakan!
Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Calon di tempat. Jauh. Bangkok. Tegap. Maju. Jalan. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Tegap senjata. Persiapan pembacaan teks proklamasi.
Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara. Bisa diserahkan. Untuk amanat. Istirahat. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Merdeka! 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 Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini adalah hari istimewa dan merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peringatan kemerdekaan HUT ke-79 RI kali ini berbeda karena bersamaan dengan 3 momen transisi penting. Pertama, menyongsong ibu kota baru. Tahun 2024 adalah tahun perpindahan ibu kota negara ke Nusantara. Ini adalah langkah strategis yang diambil Indonesia untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan pemerataan ekonomi, bukan hanya sekedar relokasi administrasi. 2. Perpindahan tongkat estafet kepemimpinan presiden. Tahun ini juga ada proses pergantian kekuasaan dari satu presiden ke presiden lainnya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tema upacara kemerdekaan di Anjungan Pantai Losari mengambil semangat bersatu untuk semua, sebagai simbol dari kemerdekaan dan persatuan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, pada perayaan kemerdekaan Indonesia pada hari ini disiapkan 2 kapal pinisi membentang 79 bendera sepanjang 100 meter dengan bentangan total 7.900 meter menggunakan kapal pinisi Adama dan kapal pinisi Tungguma. Hadirin para peserta upacara yang saya banggakan, di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita dihadapkan pada serangkaian tantangan yang tampak semakin kompleks dan sulit diatasi. Krisis perekonomian yang meresahkan, inflasi yang tak kunjung reda, perubahan iklim yang mengancam stabilitas lingkungan, serta krisis pangan yang semakin mendalam adalah realitas yang harus dihadapi pada setiap kota di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di tengah ketidakpastian dan kesulitan ini, pemerintah Kota Makassar berdiri sebagai salah satu kota yang menemukan solusi untuk menghadapi tantangan global dan lokal tersebut. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi dan tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menangani krisis ini dengan inovatif dan berkelanjutan. Untuk itu, Makassar harus berkomitmen untuk membangun dirinya sebagai kota tangguh, kota resilient, sebuah kota yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai tantangan melalui pendekatan yang cerdas dan futuristik. Salah satu cara untuk mewujudkan visi ini dengan memanfaatkan teknologi terbaru dengan konsep metaverse dalam pembangunan kota.